Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moses Sablar Darmo Putro, absen 21 dari 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang lumpia Semarang, yaitu olahan makanan khas daerah. Lumpia Semarang ini merupakan makanan hasil dari dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Jawa dan juga kebudayaan Tionghoa yang menjadi satu di kota Semarang. Saya memilih makanan ini karena saya tertarik dengan sejarahnya dan juga merupakan makanan favorit saya. Awal mulanya lumpia ini dibentuk yaitu ketika seseorang yang datang dari dataran Cina berlayar ke Pulau Jawa, tepatnya di daerah Semarang. Di sana ia bertemu dengan pribumi dan jatuh cinta, kemudian mereka berdua menikah. Karena perbedaan budaya ini, mereka memutuskan untuk menciptakan makanan yang memiliki ciri khas dari kedua kebudayaan. Alhasil terciptalah lumpia Semarang ini. Kemudian ada alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat lumpia Semarang ini. Alatnya yaitu ada panci, spatula, pisau, dan juga wadah. Kemudian bahan-bahannya, yang pertama itu ada 15 lembar kulit lumpia. Kemudian 2 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan air. Ini dilarutkan untuk menjadi perekatnya. Kemudian minyak untuk menggoreng. Kemudian bahan isian dari lumpia itu ada 3 siung bawang putih, semuanya dicincang halus, 1 sendok teh ebi yang disangrai kemudian dihaluskan, 50 gram udang dicincang kasar, dan juga 50 gram ayam dicincang kasar juga. Kemudian 2 butir telur dikocok lepas, 200 gram rebung kaleng diiris membentuk seperti korek api, kemudian 1 sendok makan kecap manis, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 2 sendok makan minyak untuk menumis. Kemudian bahan sausnya ada 1 siung bawang putih dihaluskan, 300 ml air, 50 gram gula merah disisir halus, 1/4 sendok teh merica bubuk, 25 gram gula pasir, dan 3 sendok makan tepung sagu, dan 1 sendok makan air dilarutkan untuk pengental. Langkah-langkah membuatnya. Yang pertama, buat isiannya terlebih dahulu. Panaskan minyak, tumis bawang putih dan ebi sampai harum, kemudian tambahkan daging ayam dan udang. Aduk sampai berubah warna. Kemudian sisihkan di pinggir wajan dan kemudian masukkan telur. Aduk sampai berbutir. Setelah itu kita tambahkan rebung, aduk dan sampai menjadi layu. Kemudian masukkan kecap manis, garam, merica bubuk dan juga gula pasir. Masak semuanya sampai meresap. Kemudian sisihkan dan angin-anginkan. Kemudian ambil selembar kulit lumpia, beri isiannya, kemudian lipat dan gulung. Rekatkan dengan larutan tepung terigu. Kemudian kita goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan sampai matang. Kemudian kita membuat sausnya. Yang pertama, rebus bawang putih dan air sampai mendidih. Kemudian masukkan gula merah, merica bubuk dan juga gula pasir. Kemudian kita aduk sampai larut. Kemudian kentalkan dengan larutan tepung sagu. Masak sampai meletup-letup. Kemudian sajikan lumpia dengan saus ini. Analisis BEP. Analisis BEP dari makanan khas lumpia ini saya jabarkan menjadi seperti berikut. Yang pertama, biaya variabelnya. 1 tauge, jumlahnya 5 kg, harga Rp30.000 dengan total Rp150.000. Kemudian bumbu 1 paket Rp20.000, totalnya Rp120.000. Wadahnya jumlahnya 40 buah, satunya Rp5.000, total menjadi Rp200.000. Kantong plastik jumlah 4 gulung yaitu Rp10.000, total Rp40.000. Total semuanya menjadi harga Rp510.000. Kemudian biaya tetapnya, biaya tenaga kerja itu Rp100.000 dan biaya penyusutan alat yaitu Rp15.000. Total semuanya adalah Rp115.000. Kemudian ada biaya total biayanya. Total biayanya itu biaya variabel ditambah biaya tetap sama dengan Rp510.000 ditambah Rp115.000 menjadi Rp625.000. Kemudian yang keempat ada penerimaan kotor. Penerimaan kotor itu sama dengan jumlah produksi dikali harga produksi. Jumlahnya 40 dan harga produksi Rp25.000, totalnya Rp1 juta. Kemudian ada pendapatan bersih atau laba.
Pendapatan ini menjadi penerimaan kotor dikurangi total biaya. 1 juta dikurangi 625.000 menjadi 375.000. Jadi perkiraan pendapatan untuk 1 kali produksi, yaitu sebanyak 5 kg toge untuk lumpia, akan mendapatkan laba atau keuntungan sebesar Rp375.000. Kemudian BEP unitnya sama dengan 115.000 per 25.000 kurang 510.000, sama dengan 0,23 unit. BEP rupiahnya 115.000 per 50.000 per 25.000 sama dengan 57.500. Promosi dan pemasaran. Cara promosinya itu saya menggunakan media promosi elektronik, yaitu iklan. Nah, iklan ini dalam bentuk poster ataupun juga pamflet. Kemudian karena menggunakan media promosi elektronik ini sangat efisien. Terlebih di masa sekarang ini tuh karena pandemi semua menjadi serba online. Dengan menggunakan media online tidak hanya menghemat waktu dan biaya kita, namun juga dengan menggunakan media elektronik kita dapat menjangkau konsumen di berbagai penjuru yang susah dijangkau jika menggunakan media offline. Kemudian tempat pemasaran dan sasaran pasaran. Tempat pemasaran ini memprioritaskan penjualan online seperti platform media sosial, aplikasi penjual belian online, website, dan lain sebagainya. Kemudian sasaran pemasaran. Sasaran ini bersifat universal, tidak mengkategorikan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial dan ekonomi. Atau bisa disebut sasaran saya itu khalayak umum. Nah, ini contoh lampiran poster atau lampiran produk yang akan saya promosikan. Ada poster. Ini daftar pustaka saya. Mungkin sekian dari saya presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.